Selamat pagi semuanya menjelang siang. Pada hari ini kami kelompok 3 akan presentasi mengenai iptek. Pertama itu adalah di bidang Hankam. Nah, sebelumnya kita akan perkenalkan terlebih dahulu sesuai dengan absen. Nama saya Aurelia Shani Paputri, absen 13. Nama saya Ivan Duri Yaskiel, absen 14. Nama saya Kandari Nisa, absen 15. Nama saya Mas Likatul Umam. Saya Mas Likatul Umam, absen 17. Saya Mike Petrus dari absen 18. Oke, next. Nah, ini konsepnya. Untuk saya silakan. Jadi di sini sebelumnya saya mau menjelaskan. Lanjut. Yang pertama ada pengertian iptek di bidang Hankam. Di era yang modern ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Diiringi juga dengan berkembangnya sistem pertahanan keamanan suatu negara. Pertahanan negara diselenggarakan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Kepentingan strategis pertahanan Indonesia merupakan bagian dari kepentingan nasional dalam menjamin tegaknya NKRI. Pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan, baik dari luar maupun yang timbul dalam negeri. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, pada kenyataannya juga telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Ketakutan yang dirasakan ini terjadi akibat perkembangan teknologi yang disebabkan adanya kekhawatiran akan penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itulah, selain untuk mempermudah kehidupan manusia, iptek juga diperlukan dan dimanfaatkan untuk mendukung sistem pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi contoh iptek di bidang pertahanan dan keamanan itu ada 3. Yang pertama itu ada ISRA. Jadi ISRA adalah radar buatan LIPI yang diperkenalkan pada HUT LIPI ke-42 bulan Agustus 2009 lalu. ISRA merupakan radar pertama buatan Indonesia. Nah, radar ini itu digunakan untuk memonitor pergerakan kapal di wilayah perairan Indonesia dan sebagai pemandu kapal besar di pelabuhan agar tidak bertabrakan. Ini juga bisa digunakan untuk mengantisipasi masuknya kapal laut pendatang ilegal. Nah, yang kedua itu contohnya Moroliti V2. Moroliti ini adalah robot penjinak bom yang mempunyai dimensi lebih kecil dan lebih ringan, sehingga mudah untuk dibawa kemana saja. Moroliti ini diaplikasikan untuk mensubstitusi robot-robot impor yang digunakan TNI dan Polri, mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dalam hal teknologi pertahanan, dan dapat diverifikasikan untuk aplikasi mobile robot lainnya. Nah, yang contoh terakhir itu ada drone. Drone adalah pesawat nirawak atau unmanned aerial vehicle, di mana alat ini tak membutuhkan awak, namun tetap dikendalikan oleh pilot. Akan tetapi, pilot di sini mengendalikannya dengan menggunakan remote dan dari jarak jauh. Drone merupakan alat dengan teknologi canggih yang mampu dikendalikan serta memiliki kemampuan terbang yang cukup tinggi. Nah, drone ini digunakan di Indonesia itu untuk kepentingan sipil dan juga militer. Di sini ada dampak dari Hankam. Yang pertama itu dampak positifnya, peningkatan akurasi dan kendala teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Teknologi informasinya dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Dan juga penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan informasi dan kekuatan musuh memungkinkan serangan terjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi.
Dan terakhir itu mencegah terjadi serangan dari pihak-pihak yang ingin mencegah kesatuan Indonesia dan memecah belah yang terjadi perbedaan kehidupan bernegara. Selanjutnya, di samping dampak positifnya ada dampak negatif. Yang pertama itu penyalahgunaan satelit oleh para teroris untuk melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Yang kedua, melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan teroris lainnya maupun untuk mencari pengikut. Yang ketiga, biasanya adanya muncul laporan informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena penggunaan sistem mereka bersama. Yang terakhir itu berkaitan dengan teknologi senjata pemusnahan massal seperti senjata nuklir dan senjata biologi. Oke, selanjutnya kita akan presentasi mengenai iptek di bidang ekonomi. Boleh slide-nya diganti? Mike Brain. Benar. Oke, benar. Kelihatan? Udah. Nah, ini merupakan peta konsep daripada dampak iptek di bidang ekonomi. Yang pertama pasti kita akan jelasin pengertiannya, kedua contohnya, ketiga sama keempat dampak positif dan negatif. Oke, kita masuk ke pengertian iptek di bidang ekonomi. Iptek merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat membantu pekerjaan manusia atau mempermudah pekerjaan setiap manusia. Dengan adanya kemajuan iptek ini membuat kegiatan ekonomi mengalami kemudahan dan kemajuan baik secara produksi barang, distribusi barang yang akan menghasilkan uang, dan perputaran ekonomi itu sendiri. Itu sebabnya ekonomi pada saat ini sangat membutuhkan iptek untuk mengembangkan setiap kegiatan di bidang ekonomi yang ada. Nah, berikut ini adalah contoh iptek di bidang ekonomi. Yang pertama, online shop. Nah, biasanya ini terjadi jual beli barang yang udah sekarang dilakuin di seluruh Indonesia, apalagi di masa pandemi. Yang kedua adalah teknologi industri. Itu untuk mempermudah produksi dan distribusi produk suatu perusahaan. Yang ketiga adalah e-banking. Itu di mana kalau kita transfer uang bisa lewat OVO, Dana, itu udah mudah banget sekarang. Tinggal di rumah, di mana saja dan kapan saja. Lalu ada supermarket. Nah, supermarket ini lebih modern dibandingkan pasar. Lalu ada ekspor dan impor. Nah, ini tujuannya penting banget untuk menambah devisa negara, sehingga perputaran ekonomi di negara itu sendiri bisa berjalan. Lalu ada transportasi online. Nah, kenapa transportasi online ini masuk? Karena udah ada kayak Gojek, Grab yang membantu masyarakat yang tadinya pengangguran bisa mendapatkan pekerjaan. Gitu. Lanjut. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif dari iptek di bidang ekonomi. Yang pertama, dampak positifnya ada produktivitas dunia industri semakin meningkat. Jadi kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Dan yang ketiga, dengan fasilitas pemasaran iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Selanjutnya dampak negatifnya, itu yang pertama terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua ada sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi, yang akan melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan ingin semuanya secara instan. Yang ketiga adalah banyaknya aksi tipu-menipu pada proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak.
Oke, sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Satu-satu ya. Faisal. Saya mau nanya boleh nggak? Faisal Sebentar, mau nanya deh. sebentar. Siapa? Pertama? Faisal. Faisal dulu ya, sebentar. Faisal. Oke. 80. Apa? Oke, saya mau nanya. Tadi kan salah satu dampak negatif dari satelit itu, satu dampak negatif dari apa namanya iptek itu kan ada penyalahgunaan satelit oleh para teroris. Nah, saya mau tanya, apa upaya pemerintah dalam mengatasi hal ini? Karena kan itu kan cukup bahaya kalau misalnya teroris yang sabotage iptek di bidang teknologi Indonesia. Nah, upaya pemerintah tuh dalam menangani hal ini tuh apa gitu? Oke, sebentar. Makasih. Untuk Sudirman, silakan. Tadi kan ada yang disinggung sedikit robot tentang metrologi ya. Nah, nggak mungkin dong kalau misalnya robot ini diciptakan tapi nggak pernah dipakai. Nah, jadi saya mau bertanya, robot ini pernah nggak sih dipakai untuk menangani kasus-kasus kayak misal bom-bom yang ada di Indonesia itu? Oke, sebentar. Untuk Kira tadi kayaknya. Saya menanyakan tadi dampak negatif dari yang bidang ekonomi kan ada jadi lebih konsumtif kan karena serba instan, bisa ada banyak online shopping. Nah, pendapat dari kelompok kalian, solusi apa yang bisa meminimalisir perilaku konsumtif? Terima kasih. Oke. Ada lagi? Udah 3 pertanyaan. Nggak ada? Oke, kita tutup ya. Sebentar, Bu. Langsung mau dijawab atau kalian mau diskusi dulu, Marcella? Diskusi dulu, Bu. Sebentar, Bu. Oke. Sambil menunggu mereka diskusi, kira-kira Ibu mau dengar dulu pendapat dari kalian. Kira-kira apa sih yang kalian rasakan setelah berbulan-bulan nih ada di rumah? Kira-kira BT-nya di mana? Terus harapannya apa? Ngobrol-ngobrol aja sambil menunggu. Jenuh, Bu. Penat di rumah. Tugas doang. Aduh, pusing. Tugas semua ya? Iya, Bu. Iya, Faisal. Iya, Bu, kalau di sekolah kan kita kan maksudnya banyak proses pembelajaran tuh ya, nggak tugas mulu. Cuman kalau misalnya PJJ ini tuh banyak guru yang ya udah ngasih tugas gitu, ngasih tugas, tapi kadang nggak dijelasin dulu atau gimana gitu. Terus ada juga yang, mungkin guru yang ngasih tugas, terus deadline hari itu juga, padahal tuh kan kita punya tugas-tugas yang lain gitu, Bu. Jadi kayak cukup membebani lah. Gitu, Bu. Ya. Oke, yang lain siapa lagi? Coba, nggak apa-apa, kita sharing sambil nunggu mereka diskusi. Dasim? Apa Dasim? Kenapa, Bu? Kira-kira nih, udah berapa bulan nih? Kita udah 7 bulan ya? Ya, sebenarnya saya ngerasa, kedengeran nggak, Bu? Kedengeran. Sebenarnya saya ngerasa plus minusnya sih. Plusnya karena kita di rumah, jadi saya ada waktu yang buat lebih fleksibel gitu, buat belajar dari sumber ini sumber itu. Jadi kayak makin banyak gitulah kalau misalnya belajar sumbernya, saya bisa manage waktunya gitu. Tapi kadang di sisi lain di suatu momen saya ngerasa pusing juga sama kayak yang Faisal bilang, tugasnya kadang numpuk gitu, deadline-nya mepet-mepet gitu, jadinya keteteran juga, ujung-ujungnya mager atau enggak capek sendiri gitu, sering begadang gitu aja sih, Bu, kalau dari saya. Gitu ya. Oke, kalau Mas Dikatul apa, Nak? Kenapa, Bu? Kalau kamu apa, Nak? Yang dirasain apa? Yang dirasain kayak tugas sama materi nggak seimbang, Bu. Jadi yang dijelasin baru sampai mana, tugasnya udah banyak banget. Gitu, Bu. Jadi kayak kurang memahamin materi gitu, Bu. Begitu ya. Hampir semua pelajaran begitu ya? Nggak juga sih, Bu. Cuma beberapa doang yang sulit dipahami. Sulit dipahami ya. Oke. Wanita,
Apa nak? Kalau saya yang iya Bu, kalau misalnya ada tugas, nah itu biasanya ada yang gurunya itu ngasih deadline-nya hari itu juga. Nah padahal kan misalnya kayak tugasnya agak berat gitu kan. Nah terus tapi enaknya sama kayak Justin sih Bu, jadi lebih bisa bagi waktu soalnya kan di rumah. Jadi kita lebih bisa bagi waktu istirahat, terus bisa belajar-belajar yang dari bisa belajar atau nggak les dari tempat yang lain gitu Bu. Oke. Terakhir deh, Janeva. Ya, mana Janeva? Tapi intinya apapun itu ada plus minusnya ya, ada plus minusnya. Jadi kalau tadi intinya semuanya ini kita sudah jenuh, artinya begitu ya, karena udah kelas 12 belum pernah masuk di kelasnya yang mana sih kelas 12 IPS 1, belum pernah duduk di kelasnya, belum pernah merasakan kelasnya ya kan ya. Ya makanya tadi Ibu bilang kembali ke tempat awal, jadi setiap tantangan justru tantangan itulah yang memotivasi kita. Jadi kalau bedanya kalau kita punya tantangan, orang-orang yang mau sukses itu di tengah-tengah tantangan dia bisa tetap happy. Tengah-tengah tantangan bagaimana sih Ibu? Orang ada tantangan bagaimana bisa happy? Nah itulah bedanya. Hanya kita bisa mengalahkan tantangan gitu loh. Jadi bukan tantangan yang menguasai kita, tapi kita bisa mengatasi tantangan. Itu bedanya. Apalagi kelas 12 Ibu percayalah. Anak-anak 14 itu, kelas 12 IPS itu cuma keren-keren banget lah. Jadi tidak tantangan itu tidak menjadi semangat kita turun, tidak menjadikan semangat kita turun. Justru dengan ada tantangan itu semakin membuat kita semakin bersemangat gitu. Kaisal ya, kita berdoa biar segera di Januari kita sudah bisa kembali ke sekolah, itu kan ya. Kita bisa ke sekolah, makanya apa? Kita jadi salah satunya kita bisa menjadi apa? Penggerak 3M. Jadi kalau memang tidak penting banget, ya, karena kita juga ikut mendukung ya program pemerintah. Kalau memang tidak penting banget, nggak usah keluar. Dengan cara seperti itu, kita juga sudah ikut ya berpartisipasi dalam menekan angka COVID-19. Gitu. Perlu keluar rumah. Ya, memang nanti ada waktunya, semua ada waktunya, segala sesuatu ada waktunya. Ya. Jadi di dalam seperti ini ya kita bersyukur saja, kita berdoa biar segera selesai. Itu intinya ya nak ya. Emang tidak hanya kalian yang jenuh, apalagi gurunya. Gurunya juga jenuh. Ini kan apalagi kalau guru-gurunya yang udah tua, dia harus belajar kan menggunakan ini dan itu supaya tidak ketinggalan juga bisa ngajarin anak-anaknya. Yang tadinya nggak pakai Zoom Meet, emang siapa yang nyangka kalau akhirnya bisa seperti ini kan gitu ya. Mau nggak mau guru-gurunya juga kan mempersiapkan diri belajar, ada pelatihan. Jadi guru-gurunya juga begitu jenuh juga, pengen segera ke sekolah, lebih enak di sekolah. Oke, Marcella, udah belum nak? Iya Bu, udah Bu. Oke, silakan. Pertama akan menjawab pertanyaan dari Faisal yang akan dijawab Kanaya sama Ivan. Jadi Faisal tadi nanya, jadi salah satu dampak negatif penggunaan satelit itu kan ada, terus upaya pemerintah tuh apa? Jadi upaya pemerintah itu berkontribusi aktif dalam penguatan kapasitas bagi para aparat penegak hukum yang menangani isu terorisme dan juga kejahatan lintas negara. Dalam kaitannya itu, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Australia dan telah mendirikan Jakarta Center of Law Enforcement Cooperation.
pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung penanggulangan terorisme, termasuk dalam penanggulangan perdanaan terorisme. Dalam kaitan ini, Indonesia berpartisipasi aktif sebagai anggota Asia Pasifik. Saya juga mau menambahkan, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan kita, yaitu Wiranto, itu pernah mengadakan pertemuan. Ini beritanya bisa dibaca di CNN Indonesia. Waktu itu pertemuannya berbarengan dengan peresmian kantor ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Di situ Wiranto mengundang para tenaga ahli, para profesor yang benar-benar memahami anatomi, karakter, dan bahaya dari terorisme. Wiranto mengingatkan bahwa aksi-aksi terorisme selama ini yang berkaitan dengan cyber itu, misalnya kayak yang tadi sabotase satelit, itu mereka memiliki keterkaitan dengan jaringan internasional. Jadi teroris-teroris ini tidak mengenal batas negara. Oleh karena itu, Wiranto mengimbau kepada seluruh pejabat di jajaran BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Teroris untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam mengupayakan pemberantasan terorisme. Jadi pemberantasan terorisme ini nggak boleh diandalkan kepada BNPT saja, tapi harus secara internalnya di Indonesia harus berkoordinasi antar lembaga. Ditambah lagi tadi udah dijelaskan oleh Kanaya bahwa di eksternalnya Indonesia itu bekerja sama dengan negara-negara Asia Pasifik dalam menanggulangi terorisme ini. Jadi secara internal BNPT itu berkoordinasi dengan berbagai lembaga, secara eksternal Indonesia berkoordinasi dengan Asia Pasifik. Jadi kira-kira begitu solusi pemerintah dalam mengatasi sabotase teroris tersebut. Gitu sih. Oke, bagaimana Faisal? Mantap. Oke, Lengkap ya Faisal ya? Iya Bu. Mantap. Kami akan menjawab pertanyaan dari Kira. Nah, yang akan menjawab saya dan McBrin. Silakan McBrin. Oke, pertanyaan Kira tadi, dampak negatif itu lebih konsumtif ya. Nah, solusi meminimalisir perilaku konsumtif. Pertama tuh kita harus mengatur prioritas antara kebutuhan dan keinginan. Memang kebutuhan dan keinginan ini beda tipis, tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, kita tuh sebenarnya kalau bisa dibilang cenderung lebih ke keinginannya tersebut daripada kebutuhan. Nah, ini yang harus diperhatikan antara kebutuhan dan keinginan. Kita harus mengatur prioritas mulai dari sekarang untuk mengurangi kebiasaan konsumtif ini. Kebutuhan kita misalnya ada barang yang lebih, misalnya keinginan kita nih, ada misalnya barang lagi diskon-diskonan nih. Banyak nih diskon-diskonan. Kayak misalnya Harbolnas itu pasti kan banyak diskon-diskon kan. Tapi kita belum butuh barang itu tuh. Nah, ini yang harus diwaspadain untuk perilaku konsumtif kayak gini. Itu sih yang mau saya kasih tahu. Marcella mungkin mau menambahkan. Nah, jangan terbawa dan mudah terpengaruh nih sama tren masa kini. Kalau kita tahu kan kalau misalkan influencer sekarang kan udah tren-tren banget nih. Kadang-kadang the power of influencer itu bisa bikin masyarakat jadi lebih konsumtif karena terkadang barang yang mereka beli sebenarnya nggak penting-penting banget nih, misalkan mereka nunjukin ke para penggemarnya atau para yang lihat. Nah, tapi kita karena saking mudah terpengaruhnya lihat, apalagi kalau perempuan nih, lihat barang dikit sedikit kalau ada yang lucu, ya lucu nih dibeli. Nah, padahal itu benar kata McBrin, itu sebenarnya bukan prioritas kita, tapi itu sebenarnya keinginan kita. Makanya dari situ sikap konsumtifnya bisa diminimalisir dengan nggak mudah terpengaruh sama tren yang masa kini. Itu aja sih, Bu. Makasih jawabannya, McBrin dan Sela. Untuk pertanyaan dari Sudirman akan dijawab Lika sama Haurel. Jadi kan tadi pertanyaannya robotnya pernah dipakai nggak? Jadi pernah. Contohnya itu kan, jadi kan ini robot nggak hanya digunakan di darat aja, tapi bisa di laut. Jadi contohnya itu peristiwa di Temanggung. Nah, robot ini digunakan untuk
sebagai mata-mata gitu, karena ada yang masuk sebagai mata-mata asing di Indonesia. Bahkan agen serbu yang siap mengorbankan dirinya gitu. Nah, selanjutnya ditambahin sama Haurel. Nah, ada dari tim penjinak bom gegana itu buat suatu robot. Nah, robotnya itu bisa buat mencerai-berai bom dan punya tangan pencapit untuk mengambil benda yang mencurigakan. Nah, dari buat mencerai bomnya itu diisi air dengan tekanan tinggi atau peluru soft gun untuk mencerai-berai bom. Nah, contoh kasusnya itu, waktu itu robot ini dipakai buat mengintai persembunyian teroris untuk menggerbek kelompok Nurdin M-Top di Jawa Tengah beberapa tahun lalu buat memantau situasi di dalam ruangan tersebut. Bagaimana Sudirman untuk jawabannya? Oke, makasih. Oke, terima kasih semuanya untuk pertanyaannya dan untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan dan sudah menjawab semua pertanyaan dengan bagus ya. Oke. Ya, Bu. Ibu kelompok 5 boleh nggak? Oke, silakan. Kelompok 5 dulu ya, Menita tadi ya, baru nanti kelompok 1. Silakan Menita. Udah muncul belum? Sudah. Udah, Mel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak pengaruh positif dan negatif iptek terhadap NKRI dalam bidang Hankam dan sosial budaya. Sebelum presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri sesuai urutan absen. Nurmati Syamdani, absen 25. Nama saya Nurul Ashifa, absen 26. Nama saya Kanita Syakira Hinduan, absen 27. Nama saya Rafifah Nadiandra, absen 28. Nama saya Raffi Bayudi, absen 29. Nama saya Samananda Melia, absen 30. Baik, kita langsung lanjut ke bidang Hankam. Ya, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian Hankam. Hankam adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Lanjut ke dampak positif Hankam. Yang pertama itu ada peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware serta software. Yang kedua, teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, memperoleh personal militer yang mumpuni itu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Yang keempat, penggunaan program kecerdasan buatan untuk memungkinkan serangan menjadi lebih efektif. Yang kelima, mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecahkan persatuan Indonesia dengan kemajuan internet. Lalu, dampak negatif Hankam yang pertama yaitu penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti menyelacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Yang kedua, melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut untuk direkrut ke teroris. Yang ketiga, munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama. Lalu yang keempat, berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal atau Weapon of Mass Destruction atau WMD,
seperti senjata nuklir dan senjata biologi dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara apabila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, munculnya perang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada bidang sosial budaya. Nah, sosial budaya atau disingkat sosbud itu terdiri dari dua kata, yaitu sosial dan budaya. Sosial itu artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Sedangkan budaya itu artinya pikiran dan akal budi. Jadi sosial budaya itu intinya segala hal yang diciptakan manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan masyarakat. Terus kalau berdasarkan ahli, kalau Andreas Epping itu, sosial budaya itu tata nilai yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi ciri khas masyarakat tersebut. Kalau menurut Burnett, sosial budaya itu kepercayaan dan kemampuan olah pikir yang didapatkan anggota masyarakat yang bersifat kompleks. Selanjutnya ada dampak positif sosial budaya. Yang pertama, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasi dan diterima oleh masyarakat. Jadi informasi itu mudah menyebar sampai kepada seluruh lapisan masyarakat dari terdalam dengan cepat melalui media-media yang ada. Yang kedua, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Dengan media teknologi, misalnya televisi, radio, dan internet, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mengetahui peraturan dan kebijakan pemerintah yang sudah maupun baru keluar. Yang ketiga, dapat mengetahui budaya-budaya yang ada di negara lain. Walaupun terpisah jarak, mereka dapat tetap berkomunikasi dan saling bertukar informasi. Dan yang keempat, teknologi yang ada dapat dikolaborasikan dengan budaya-budaya yang ada. Kebudayaan dimiliki oleh setiap kelompok dari setiap daerah dalam setiap bangsa. Tidak hanya dengan penampilan atau pertunjukan saja budaya itu dipublikasikan. Oke, sebagaimana kita ketahui, setelah ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatif sosial budaya ini adalah timbulnya jenis kejahatan baru. Meningkatnya iptek itu sangat mudah untuk orang-orang membuat kejahatan yang baru, kayak penipuan, pencurian nomor kartu kredit, pornografi, pengiriman email yang email atau spam, terus pengiriman virus kepada laptop atau mungkin gadget kalian gitu. Terus yang kedua ada masuknya budaya asing yang kurang baik dan tidak difilter. Karena sebagaimanapun kita tahu, globalisasi perkembangan iptek ini nggak bisa kita bendung. Jadi terkadang ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan norma sosial budaya yang ada di suatu wilayah itu. Jadi masuknya budaya-budaya yang nggak baik dan tidak bisa difilter. Terus meningkatnya angka pengangguran. Karena adanya pergantian dari manusia menjadi dengan robot kayak gitu, itu membuat pengangguran. Cuman ini tergantung kreativitas juga, karena positif dari sosbud ini bisa jadi menambahkan kreativitas masyarakat. Lalu yang terakhir, menurunnya tingkat kepercayaan terhadap lingkungan sekitar. Ini banyak orang yang justru lebih mendewakan internet, khususnya untuk mencari informasi dibandingkan bertanya langsung pada orang sekitar yang secara umum mengetahui. Ya, terkadang dari kita ada yang malu buat nanya ke guru atau orang yang lebih ngerti akan suatu hal, lebih malu ke sana daripada kita nanya. Jadi kita nanyanya ke internet gitu. Padahal di internet juga belum tentu benar. Gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya. Mau nanya. Iya, nanya. Satu-satu. Luka. Apa? Luka. Oke, sebentar ya. Iya. Sebentar. Oke. Tadi siapa aja yang mau nanya? Marcella.
Lika. Ya dari Lika dulu. Kan tadi ada definisinya kan ada dampak negatif yang bidang hankam kan, itu yang ada senjata nuklir sama biologi. Nah, bagi Indonesia itu pemerintah melakukan cara apa untuk mengantisipasi ancaman dari adanya nuklir dan juga senjata biologi? Soalnya kan kedua itu kan sangat berbahaya ya. Kasih. Selanjutnya tadi Sela. Tadi kan mengenai bidang hankam nih, hankam itu pertahanan keamanan. Nah, pasti pertahanan keamanan gak cuma di darat, tapi ada di laut juga. Nah, teknologi apa yang bisa digunakan untuk menjaga hankam itu sendiri di perairan? Oke, selanjutnya tadi Afin ya. Siapa? Afin. Sekina. Tadi Calvin dulu, Calvin. Saya ingin bertanya kebudayaan baru dari IPTEK ini. Yo, ada. Oke, thank you. Pertanyaannya apa sih? Nggak kedengaran, Calvin? Putus Calvin, boleh diulang? Halo. Oh ya. Udah jelas. Masih nggak jelas Calvin. Diketik aja kalau nggak di chat. Oke, nanti saya ketik. Thank you. Ya, makasih juga Calvin. Lintang, Mel. Evelyn dulu tadi. Habis itu Lintang. Aku mau nanya dong, kan tadi kan dampak negatif dari tersebut kan ada pengangguran. Itu karena adanya teknologi robot yang menggantikan tenaga manusia. Itu solusinya gimana? Kalau misalnya segala hal pekerjaan digantikan oleh robot, terus manusia kerjanya jadi apa? Itu solusinya apa? Oke, makasih. Lintang. Aku mau nanya, ada nggak peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang perkembangan IPTEK di bidang hankam? Karena kan itu merupakan hal yang bisa memecah belah bangsa kalau misalnya nggak ada peraturannya. Udah gitu aja. Kasih. Oke, makasih. Syakina. Tadi kan dampak negatifnya dibilang sama Melati yang dia lebih menjurus kepada internet, bukan kepada gurunya. Tapi yang seperti kita tahu, kurikulum 13 itu kan lebih mandiri ya, maksudnya dia lebih kepada internet. Terus apakah itu masih menjadi dampak negatif dari IPTEK sendiri? Oke, makasih. Tadi ada lagi Karen. Saya Iya. Ya, saya jawab absen 21. Saya mau nanya, kan tadi dampak negatif tersebut ada masuknya budaya asing yang kurang baik dan tidak difilter. Nah, ini kan pemerintah pasti udah tahu dong kalau budaya asing bakal masuk ke negeri kita, dan pastinya nggak mungkin dibiarin gitu aja tanpa ada tanpa ada pencegahan dari pemerintah, tanpa ada penindakan dari pemerintah. Nah, kenapa masih ada budaya asing yang masuk tanpa tidak difilter ya? Makasih. Oke, udah berapa pertanyaan, Salma? Kira? Ada 6, Bu. Oke, cukup ya. Udah 6 pertanyaan. Ini mau diskusi dulu atau mau langsung dijawab? Diskusi dulu, Bu. Oke. Oke, kalau gitu kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, sekarang kemarin ini kan bahkan sampai saat ini pun masih hangat tentang Omnibus Law, ya kan? Kira-kira apa sih akar permasalahannya sehingga
Di mana-mana kita lihat nih ada unjuk rasa, ada demo. Coba siapa yang bisa memberikan tanggapan? Apa sih akar permasalahannya sehingga masyarakat supaya rame-rame, ada demo gitu. Saya boleh. Oke, Faisal, silakan. Kalau menurut saya ya Bu, Omnibus Law kemarin itu kenapa dipermasalahkan? Karena itu menyangkut HAM juga Bu, hak asasi manusia. Karena di situ kan banyak undang-undang yang ada isinya tuh yang para buruh tuh digaji per jam, terus yang mereka nggak dapet cuti hari raya, cuti pernikahan dan lain-lain. Nah di situ sebenarnya hak para buruh untuk mendapatkan itu Bu, tapi di peraturan Omnibus Law yang baru itu dihilangkan. Nah maka dari itu kemarin masyarakat Indonesia tuh memperjuangkan hak-hak para buruh yang kemarin telah dihapus gitu Bu, kayak gitu. Terus dampaknya apa sih kalau misalnya ada kayak gitu? Omnibus Law kemarin tuh dampaknya tuh jadi tuh kayak yang orang-orang yang menengah ke atas tuh semakin keras, sedangkan orang-orang para buruh dan sekelasnya itu malah makin menderita Bu, makin menderita kayak gitu sih Bu saya ya. Oke, nggak apa-apa kan kita menanggapi ya, nggak apa-apa nah. Oke, apa Cela? Kalau saya kurang setujunya demonya, karena kalau misalkan demo anarkis kayak gitu Bu, itu sama aja terkadang kita nih demo asal demo tapi gak baca dulu tentang undang-undangnya itu dari awal sampai akhir. Jadi asal demo karena keprovokasi, apalagi mahasiswa nih masih dikatakan labil-labil lah, asal-asalan aja demo. Jadinya menurut saya demonya itu bukan memperjuangkan hak mereka tapi lebih kepada merusak dan anarkis kayak gitu sih Bu. Oke, siapa lagi? Melita? Saya Bu. Kalau menurut saya di sini nggak salah satu pihak doang sih Bu, ada beberapa pihak yang salah. Pertama tadi saya juga setuju dengan Marcella yang demo itu emang beberapa ada yang tujuannya untuk membela haknya, tapi banyak juga yang hanya ikut-ikutan demo aja tanpa mengerti apa sih permasalahannya. Terus kalau dari pemerintah sendiri, menurut saya salahnya itu dia tidak mengklarifikasi dari awal, soalnya di internet tuh banyak banget yang menyebarkan kayak poster isinya tuh isi Omnibus Law, tapi ternyata setelah diklarifikasi itu ternyata berbeda dengan isi dari undang-undang aslinya, sehingga yang dipermasalahkan masyarakat tuh di situ. Jadi masyarakat nih menuntut Omnibus Law yang isinya tidak sesuai dengan aslinya. Dan terus yang menurut saya salah juga, DPR sendiri tuh dari awal kan memang tidak satu suara gitu. Jadi ada yang protes juga dari pihak DPR-nya sendiri. Dan itu ditunjukkan kepada rakyat. Menurut saya itu malah membuat rakyat tuh semakin menggebu-gebu. Kalau misalnya si DPR sendiri tidak satu suara dan ditunjukkan, pasti kan masyarakat juga menimbulkan banyak pemikiran masyarakat gitu. Oh iya Bu, mau nambahin boleh nggak? Oke, ayo kita berpendapat nih, kasih tanggapan. Ya. Saya mau tambahin, sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya Bu, sebenarnya tujuan pemerintah itu bagus gitu Bu, dengan adanya Omnibus Law itu biar lapangan pekerjaan terbuka lebar kan, karena biar perusahaan-perusahaan asing tuh mau masuk untuk pegawai Indonesia kan. Nah, tapi yang dipermasalahkan itu adalah waktunya Bu. Menurut saya ini waktunya nggak tepat Bu untuk dikesahkan sekarang, karena kan kita sekarang kan lagi fokus ke masa pandemi Bu ya. Yang dipermasalahan oleh masyarakat tuh kenapa pemerintah nggak fokus dulu ke masalah pandemi. Nah ini tuh malah ngeluarin Omnibus Law yang sedangkan kondisi perekonomian Indonesia aja sekarang lagi nggak stabil kan, malah krisis ekonomi kayak gitu. Jadi masalah waktu aja sih Bu, pemerintah nggak tepat nurunin keputusan ini kayak gitu. Oke, bagus ya. Tadi kayaknya Ibu lihat Jawad mau ngomong ya. Halo Jawad. Linda? Halo Jawad, mau ngomong nggak? Iya Bu. Oke ya, tadi udah mau ngomong, ayo. Menurut saya sih di sini itu DPR tidak menjanjikan itu undang-undangnya, karena sampai sekarang yang saya tahu, kalau ada yang tahu mungkin bisa dikoreksi, sampai sekarang undang-undang yang
udah diketuk itu aja tidak pasti gitu loh. Maksudnya banyak masih yang beredar dari tiap-tiap fraksi juga masih beda-beda Bu undang-undangnya. Jadi sampai sekarang masyarakat masih belum bisa menerima kepastian tentang undang-undang ini Bu. Yang tahu cuman golongan-golongan atas doang Bu, rakyat bawah mau dikibulin kali. Udah. Oke. Nah, Janeta? Iya. Oke, ada lagi yang mau berpendapat sambil Kira udah selesai belum, Nak? Belum ya? Iya, udah Bu. Udah atau belum? Apa kita masih mau ngobrol dulu? Sudah? Sebentar lagi. Kalau saya, Oke. Bu, saya nggak setujunya ini Bu, apa pelajar kayak SMA, STM gitu-gitu join demo tuh buat apa? Sedangkan mereka aja belum tentu ngerti ya apa isi itunya undang-undangnya Bu. Tiba-tiba mereka asal join aja gitu. Ntar kasusnya kayak ditanya ngapain di sini? Ada masalah di Papua kan nggak jelas Bu. Sebenarnya masalahnya apa? Dia bermasalahin apa gitu. Iya. Dan itu kemarin kita lihat juga kan ada ketika mereka dikumpulin sama polisi ditanya tujuannya apa, kan nggak tahu kan? Nggak tahu tujuannya apa. Tadi Iya, Melita Bu. mau ngomong, Melita apa nak? Iya, mau menanggapi Bu. Sebenarnya kita juga nggak tahu sih yang benar yang mana di sini, tapi yang sudah saya baca-baca, kenapa si Omnibus ini dikeluarkannya pas lagi COVID, itu justru emang dia tujuannya tuh untuk memperbaiki ekonomi gitu kan, dan di saat COVID ini ekonomi beneran lagi parah-parahnya gitu, sehingga ya harus dikeluarkan secepat mungkin untuk memperbaiki ekonomi ini sendiri gitu. Iya. Nah, Melita benar-benar ngikutin tuh. Nah, jadi tadi kita Iya udah Bu, saya bahas. penasaran, saya cari di mana-mana. Itu bagus, berarti mengikuti perkembangan. Bagus, berarti kita nih peduli, ya kita pengen tahu, ya kita tahu perkembangan yang terjadi di negara kita. Nah, saya sangat senang tuh, saya bangga, berarti kalian semuanya mengikuti perkembangan yang terjadi. Kenapa jawab? Oh, enggak Bu, saya ini Bu bingung aja tuh sama polisi-polisi. Kan kalau mau menangkap seseorang itu harus ada 2 saksi ya Bu ya, kalau nggak salah. Nah itu kan banyak yang ditangkapin tuh Bu, katanya yang masuk di LBH itu ada 50.000 lebih Bu. Habis itu ada berapa puluh reporter dipukulin, ada berapa mahasiswa juga yang hilang Bu. Itu katanya kan jawab ya, makanya nih kita semuanya, maka perlu literasi, budaya baca. Nah, ketika kita membaca setiap ya, perkembangan ataupun ketika ada contoh seperti ini, kita pengen tahu apa sih arti dan isinya. Sebenarnya ini yang kurang kan, kita nggak tahu. Sehingga banyak hoax yang timbul, lalu banyak yang termakan hoax. Nah, seperti tadi kata Melita, sebenarnya ini adalah kenapa buru-buru dikeluarkan, karena ada orang berpendapat kenapa bukannya COVID dulu yang diselesaikan malah ini. Justru sebenarnya ibarat penyakit, ini obatnya, ya kan? Karena kondisi ekonomi sekarang yang sedang terpuruk, inilah salah satu obat untuk, karena melihat banyak masyarakat sekarang yang tidak mempunyai pekerjaan,
tidak punya penghasilan. Nah, maka diharapkan dengan, kenapa ini segera dikeluarkan? Karena untuk orang masuk berinvestasi di Indonesia. Itu loh sebenarnya. Jadi kalau kita baca, inti dari Omnibus Law itu sebenarnya itu menguntungkan para pekerja. Hanya ya seperti itu tadi, banyak masyarakat Indonesia yang langsung tidak tahu dulu inti permasalahannya, langsung ikut-ikutan demo. Tapi demo itu adalah salah satu bentuk bahwa Indonesia itu sudah maju ya, sudah maju, yaitu demokrasinya sudah berjalan dengan baik, sehingga orang bisa menyampaikan aspirasinya tanpa ada yang melarangnya. Hanya memang ketika kita menyampaikan aspirasi kita, yaitu janganlah bertentangan dengan kepentingan umum, jangan mengganggu kepentingan umum, itu loh. Kan boleh diperbolehkan, tapi harus tahu standar operasionalnya seperti apa. Jadi kalau saya baca-baca juga sama seperti Melita tadi, pemerintah bilang kok pemerintah itu berupaya untuk memberikan yang terbaik buat rakyatnya, terutama untuk kaum buruh tadi, hak cutinya, gajinya, sebenarnya itu tidak ada, tidak benar. Semuanya tanggung hak dan kewajiban buruh itu tidak ada yang dirugikan, malah mereka diuntungkan. Gitu. Bahkan kalau kamu lihat ada pengacara-pengacara juga yang sudah mempelajari, ternyata setelah dibaca, loh ini sebenarnya ini menguntungkan gitu loh, kenapa kok ditolak. Nah, itu tadi salah satu contoh banyaknya hoax ya. Jadi kita belum tahu apa sebenarnya isi yang esensinya dari undang-undang tersebut, tapi sudah langsung antipati gitu loh. Itu menurut saya. Padahal sebenarnya ketika itu diluncurkan kita harusnya lihat dulu apa sih isinya, kita cari tahu intinya apa sih. Oke Kamita, itu dulu sekilas info ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi berarti saya senang kalau kalian semuanya mengikuti perkembangan yang terjadi. Oke, ya Faisal. Oke, Kaunita, ya nak? Siap, Bu. Iya, nak. Ya, Bu, udah siap. Oke. Perkenalkan, saya Nurmati Syamdani, absen 25. Saya akan menjawab pertanyaan Evelyn, yaitu sebentar. Tadi tentang manusia pengangguran yang terjadi karena manusia digantikan oleh robot, apa sih solusinya? Nah, solusinya itu sendiri ada di tiap-tiap individu yang memiliki rasa ingin tahu lebih atau memiliki jiwa kreatif. Jadi kita harus memupuk diri untuk punya jiwa kreatif, untuk membuka lapangan pekerjaan, untuk mencari kesempatan di setiap kejadiannya. Jadi misal nih, kan sekarang iptek berkembang, jadi kita gampang dong untuk cari referensi apa sih yang bisa mungkin kayak kita jual, atau mungkin kita jadi reseller, atau mungkin membuat sesuatu kayak gitu, kan pasti itu ada gitu di internet. Nah, dari situ tuh kita bisa belajar untuk lebih kreatif. Nah, terus itu untuk solusi yang menurut saya itu bisa membantu yang pengangguran ini. Dari pemerintah sendiri sempat ada pelatihan pelatihan kayak UMKM kayak gitu. Itu juga termasuk salah satu solusi kenapa solusi penghilangan pengangguran dari kejadian yang digantikan oleh robot ini, gitu sih. Terjawab, Evelyn? Kalau misalnya ada yang kayak orang-orang yang kurang mampu gitu, kurang mendapat pendidikan yang baik, itu gimana kayak menghadapi masa-masa di mana tenaga kerja manusia itu digantikan oleh robot? Nah, untuk yang kurang mampu ini ya, menurut aku sendiri semua manusia itu punya punya semangat juang masing-masing. Jadi tergantung sama semangat dirinya sendiri gitu. Kalau misalkan permasalahan dia nggak ada dana, gini, banyak banget tempat yang ngadain free wifi, ya kan, kayak gratis internet kayak gitu. Misal aja di kafe nih, ada pesan aja satu minuman yang paling murah atau apa kayak gitu. Misalkan pasti dia
maksudnya semiskin-miskinnya, maksudnya setidak mampunya orang, pasti dia masih punya uang untuk membeli minuman paling murah lah di kafe yang free wifi ini. Nah, dari situ kalian bisa dapat wifi-nya, terus kalian bisa searching di internet, cari tahu gimana ya, gue harus kerja apa ya, gue harus ngelakuin apa ya, biar gue punya penghasilan. Tergantung dia sadar atau enggak dengan permasalahan hidupnya, di mana dia ngerasa kurang nggak sih dengan keadaan dia saat ini, ngerasa kurang nggak sih dia kurang mampu itu tuh dia ngerasa kurang dan perlu berjuang lebih atau enggak. Kalau misalkan setiap individu itu punya rasa kayak gitu, pasti dia bakal berusaha gitu sih, menurut aku. Karena pasti tetap ada jalan dan free wifi itu banyak banget. Saya sendiri sering kayak gitu, jadi pasti mungkin gitu. Gitu sih menurut aku, Evelyn. Terima kasih. Udah terjawab? Terima kasih. Artinya Nur Melati artinya di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Iya, Bu, seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, teman-teman. Terus pertanyaan Lintang, saya mau jawab, Bu. Ya. Pak Frisio. Pertanyaan itu peraturan yang mengatur tentang iptek. Peraturan itu terdapat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Oke, Rasio, makasih. Ya. Nah, yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Marcella. Pertanyaannya itu, teknologi yang digunakan untuk menjaga pertahanan dan keamanan perairan. Untuk saat ini, Indonesia baru menggunakan kapal cepat, dan TNI AL juga membentuk sebuah badan khusus yang diberi nama Badan Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan Mantara Laut, atau bisa disingkat PTIPK. Nah, mereka ini tugasnya mengembangkan dan mencari kayak teknologi-teknologi baru yang dapat menjaga perairan Indonesia. Untuk saat ini, mereka baru dapat membuat sebuah kapal yang diberi nama kapal patroli cepat atau disingkat KPC 14M dan juga kapal perang. Namun mereka nyampe saat ini pun harus tetap mengembangkan supaya teknologi yang mereka udah bikin nih tetap jadi yang maksimal gitu, karena belum tentu apa yang mereka udah bikin udah jadi tapi udah maksimal bagi Laut Indonesia. Nah, tugas mereka itu yaitu mengembangkan teknologi dan mencari teknologi untuk menjaga perairan Indonesia. Begitu, Sela. Oke, terima kasih, Nurul. Iya, sama-sama. Oke, jadi di sini saya, Kanita Syakira, ingin menjawab pertanyaan dari Syekina. Nah, pertanyaan dari Syekina ini kan adanya kurikulum yang 2013 itu kan lebih membuat siswa itu mandiri kan, karena jadi siswa itu lebih banyak disuruh searching di internet. Nah, di sini menurut saya ini dari kurikulumnya itu maksudnya dengan membuat siswa itu lebih mandiri itu supaya meningkatkan budaya literasi siswa. Nah, jadi siswa ini diajarkan budaya literasi supaya lebih banyak membaca dan mendapat ilmu pengetahuan dari berbagai sumber. Nah, tapi budaya literasi ini juga siswa itu harus melihat apakah sumber yang dia baca itu adalah sumber yang terpercaya. Nah, selain itu tadi kan Syekina juga bilang jadi ini ada dampak negatif atau bukan. Nah, terus kan tadi yang di PPT kita itu, PPT kami itu kan poin nomor 4 itu menurunnya tingkat kepercayaan terhadap lingkungan sekitar. Jadi maksud kita di sini adalah dengan adanya perkembangan iptek di bidang sosial budaya ini, maksudnya itu membuat masyarakat itu lebih mendewakan internet itu, maksudnya mereka itu jadi nggak percaya lingkungan sekitar, mereka itu apa-apa harus searching di internet, padahal yang mereka baca dari internet itu juga belum tentu benar. Jadi intinya ya budaya literasi itu dari kurikulum 2013 itu emang bagus karena mengembangkan budaya literasi siswa, tapi juga siswa harus melihat
apakah sumber yang mereka cari itu sumber yang terpercaya. Jadi dengan adanya perkembangan iptek ini, masyarakat itu harus lebih pintar dalam memilih sumber. Jadi apakah sumber itu terpercaya atau cuma biasanya banyak hoax. Jadi masyarakat tidak boleh terlalu mendewakan internet. Apa-apa harus melihat di internet walaupun itu belum tentu benar. Kayak gitu, Syakina. Oke, makasih. Ya. Selanjutnya, saya Rafifa akan menjawab pertanyaan Kavin. Tadi pertanyaannya Kavin, dengan adanya iptek di sosial budaya ini, adakah kemunculan budaya-budaya yang baru karena adanya iptek? Dan contohnya apa? Tentunya kalau ada perkembangan iptek, nanti ada munculnya budaya-budaya baru. Nah, contohnya itu dulu kan masyarakat dari daerah-daerah dia menggunakan bahasa daerahnya untuk berkomunikasi. Nah, tapi kebanyakan orang dia nggak ngerti bahasanya dia kan, jadi kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional untuk berkomunikasi. Nah, dan juga dari masuknya budaya-budaya dari luar yang ke Indonesia, contohnya itu misalnya ada perayaan Valentine, Halloween, dan itu sangat bertolak belakang dengan budaya asli di Indonesia. Selanjutnya buat pertanyaan Lika, mau jawab pertanyaan. Oh iya, Calvin dulu. Udah, oke, terima kasih ya. Selanjutnya buat pertanyaan Lika, untuk pencegahan yang senjata nuklir itu, Indonesia kan masuk ke dalam negara non-blok ya. Di situ kayak menentang adanya senjata nuklir. Malah ada Indonesia terus mendorong upaya pelucutan untuk senjata nuklir ini. Komitmen Indonesia anti senjata nuklir ini ditunjukkan dengan terlibat dalam upaya diplomasi melalui konferensi pelarangan pengujian senjata nuklir atau CTBT dan meratifikasi CTBT. Dukungan lain ditunjukkan dengan ikut bergabung dalam Conference of Humanitarian Impact of Nuclear Weapons. Konferensi ini diadakan 2 kali di Oslo pada tahun 2013 dan Nayarit tahun 2014. Dan selanjutnya akan udah digelar kembali di awal Desember tahun 2014 di Vienna. Terima kasih sama. Ya, sama-sama. Sekian jawaban dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan sudah menjawab semua pertanyaan dengan baik. Menurut Ibu, untuk kali ini cukup dulu pertemuan kita. Terima kasih buat anak-anak semuanya. Artinya untuk minggu yang akan datang kita usahakan ada maju beberapa kelompok. Dan jangan lupa ya, bagi setiap kelompok tetap berikan yang terbaik ya, tetap berikan yang terbaik. Karena nanti di akhir diskusi kita seperti yang Ibu katakan, nanti akan Ibu umumkan perolehan nilainya gitu ya. Nah, jadi karena waktunya sudah habis ya nak ya, tinggal berapa menit lagi. Terima kasih untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Selamat siang dan salam sehat buat kita semuanya, tetap semangat.